Ya, baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel di Torter Channel. Kembali lagi bersama saya pada kesempatan kali ini. Oke, teman-teman, di video kali ini adalah video lanjutan daripada video pertama yang tadi, teman-teman ya. Mohon maaf agak sedikit lama karena saya harus menyelesaikan pekerjaan lagi ya, teman-teman. Baik, di sini saya akan lanjutkan lagi tentang updatean dari core team terkait dengan migrasi mainnet, teman-teman ya, ataupun lebih detailnya di bagian ini, teman-teman ya. Nah, di bagian ini kita akan analisis ataupun kita akan baca bersama terkait dengan informasi yang disampaikan oleh core team, teman-teman ya. Baik, kita klik di migration detail ini, teman-teman ya. Nah, ini dia. Kita akan analisa apa yang disampaikan oleh core team terkait dengan postingan terbaru jam 4 pagi tadi, teman-teman ya. Baik, teman-teman, jika teman-teman belum menyaksikan video saya yang pertama, silahkan cek dulu terlebih dahulu di video saya yang pertama, teman-teman ya. Ini adalah part keduanya. Saya akan membacakan, teman-teman ya, terkait dengan informasi ini, teman-teman. Tadi saya sudah translatekan, teman-teman ya. Ya, ini teman-teman ya, tadi saya sudah translatekan ke bahasa Indonesia. Teman-teman silahkan simak saja ya. Jika teman-teman menyimaknya, pasti teman-teman tidak akan gagal paham terkait dengan informasi yang disampaikan oleh core team ini, teman-teman ya. Mungkin videonya ini agak sedikit panjang. Baik, teman-teman ya, saya akan bacakan. Kita akan analisa bareng ya, teman-teman, terkait dengan informasi ini. Kurang lebih artinya seperti ini, teman-teman. Pengumuman migrasi mainnet Pay Today dan KYC sebelumnya, tonton video pengumuman Pay Today selengkapnya di sini. Baca di bawah untuk pengumuman migrasi mainnet dan KYC pada 28 Juni 2022. Karena sebagian besar jaringan dapat mengirimkan KYC mereka untuk bersiap-siap untuk migrasi mainnet mereka, jaringan telah memulai proses migrasi untuk memasukkan KYC Pioneer ke blockchain Pi mainnet ya, yang terlampir sebagaimana dinyatakan dalam draft bab baru dari buku putih yang diperbarui yang dirilis pada 28 Desember 2021 atau buku putih Desember. Periode jaringan tertutup ini ya secara khusus dirancang untuk memungkinkan jutaan perintis menyelesaikan KYC mereka dan mentransfer Pi mereka ke mainnet, sementara komunitas berfokus pada pembuatan utilitas dan bootstrap ekosistem tanpa gangguan eksternal apapun. Dengan membangun dan menggunakan aplikasi Pi baru, mentransisikan aplikasi testnet ke mainnet, dan menyelesaikan serta meningkatkan infrastruktur ekosistem. Jika Anda telah melewati Pi KYC, Anda dapat menyelesaikan semua item di daftar periksa mainnet sekarang juga untuk mengaktifkan transfer saldo yang dapat dipindah tangankan seluler Anda ke mainnet. Silakan ketuk daftar periksa mainnet di layar beranda untuk melengkapi persyaratan pramigrasi Anda. Nah, setelah Anda menyelesaikan langkah 1-6 dari daftar periksa mainnet Anda, langkah 7 baru akan tersedia untuk Anda. Menyelesaikan langkah terakhir ini memungkinkan transfer mainnet diantrekan untuk migrasi. Pi Network telah membuat cryptocurrency dapat diakses di seluruh dunia. Ya, mantap ya. Memungkinkan Pioneer untuk menambang Pi di telepon tanpa biaya fiat atau biaya uang gitu ya. Ini adalah kesuksesan besar komunitas untuk sampai pada momen di mana saldo Pi yang ditambang siap untuk bermigrasi ke mainnet. Setelah daftar periksa selesai, saldo yang dapat dipindah tangankan Pioneer akan diantrekan untuk ditransfer ke alamat dompet mereka di blockchain mainnet. Setelah migrasi, akan ada periode tertunda 14 hari di mana saldo Pi Pioneer di dompet mainnet mereka tidak akan habis. Belum dapat dipindah tangankan oleh perintis, memungkinkan jaringan untuk melakukan pemeriksaan tambahan atau koreksi arah jika perlu untuk menghapus transfer. Mengingat sifat blockchain yang tidak dapat diubah dan periode awal proses migrasi jaringan, periode tertunda 14 hari sangat membantu untuk memastikan saldo orang yang dimigrasikan sudah benar. Jadi 14 hari itu memang ada gunanya, teman-teman, untuk memastikan saldo orang itu benar atau tidaknya gitu ya. Nah, ketika periode tertunda berakhir, Pioneer akan dapat menggunakan Pi mereka sesuai keinginan dalam enclosed
includes Pi mainnet. Pi yang ditambang melalui tim referensi atau referral ya, hadiah akan ditangguhkan untuk migrasi saat ini, terlepas dari apakah ada orang tim referensi yang KYC atau tidak. Umumnya, bagian dari hadiah referral yang didistribusikan ke anggota tim referral yang berbeda hanya akan menjadi saldo yang dapat dipindah tangankan setelah anggota yang selesai mendapatkan KYC. Jika tidak, itu tetap sebagai saldo tidak terverifikasi di aplikasi seluler. Jadi begini teman-teman, kalau teman-teman punya referral, kalau mereka belum KYC, maka saldonya tidak masuk ke upline-nya, kurang lebih seperti itu ya. Karena menghitung imbalan rujukan jaringan adalah komputasi intensif dan mahal, masuk akal untuk menghitung imbalan tersebut ketika jaringan memiliki lebih banyak orang KYC. Alasan mengapa penghargaan tim rujukan intensif secara komputasi adalah karena ia memperhitungkan penambangan bersamaan dari setiap pasangan perujuk dan perintis yang direferensikan, yang dapat bervariasi bahkan dalam tim rujukan yang sama. Untuk efisiensi jaringan, hadiah tim rujukan apapun akan diproses dan dipindah tangankan di kemudian hari ketika ada lebih banyak pioner KYC. Di sisi lain, hadiah lingkaran keamanan yang didistribusikan kepada pioneer KYC akan ditransfer ke mainnet saat ini. Ingatlah bahwa saldo yang dapat ditransfer yang ditampilkan di layar mainnet di aplikasi Pi saat ini tidak termasuk hadiah lingkaran keamanan ini. Jadi yang sudah dimigrasikan itu belum termasuk saldo daripada referral kita. Itu hasil dari nambang kita, kurang lebih seperti itu ya. Oleh karena itu, jumlah Pi yang bermigrasi ke mainnet diharapkan lebih tinggi dari saldo transferable yang ditampilkan saat ini jika ada anggota lingkaran keamanan Anda yang telah lulus KYC. UI mendatang ya akan memperbarui nomor yang ditampilkan. Ini untuk memperhitungkan bagian dari hadiah lingkaran keamanan yang dapat ditransfer. Terakhir, biaya KYC 1 Pi akan dipotong dari saldo Anda yang dapat ditransfer, yang akan masuk ke kumpulan validator untuk memberi penghargaan kepada tenaga kerja validator manusia komunitas Pi. Itu yang saya sampaikan di video sebelumnya. Teman-teman kalau jadi validator itu akan mendapatkan reward kurang lebih ketika teman-teman mentransfer itu ada kena potongan biaya fee-nya itu 1 Pi. Nah, itu didistribusikan kepada validator. Oke teman-teman ya, setelah transfer awal ke mainnet, pioner dapat terus menambang Pi seperti sebelumnya di aplikasi dengan membuat berbagai jenis kontribusi. Pi yang baru ditambang akan melalui proses yang sama menjadi saldo yang dapat ditransfer, siap untuk transfer mainnet berikutnya, yang akan terjadi secara otomatis ketika jaringan mengaktifkan di lain waktu. Bagaimana cara kerja lockup di mainnet? Sementara Pi yang dikunci berdasarkan pengaturan penguncian pioneer atau presentasi dan durasi akan ditransfer ke blockchain mainnet yang terlihat di dompet mainnet pioneer. Pi yang terkunci tidak akan dapat ditransfer di blockchain sampai waktu durasi penguncian jatuh tempo. Bagi teman-teman yang mengunci 3 tahun, 6 bulan, ataupun 2 bulan, itu belum bisa ditransferkan ke mainnet teman-teman. Masih di staking, ditahan ya. Durasi penguncian yang ditetapkan oleh Pioneer dimulai pada akhir periode tertunda 14 hari. Ada desain tambahan ya untuk durasi penguncian untuk efek jaringan yang berpotensi lebih baik. Jangka waktu yang lebih lama yaitu 1 tahun dan 3 tahun akan berakhir secara acak dan terhuyung-huyung. Terhuyung-huyung itu apa ya? Nah, silahkan komen di bawah. Ini untuk menghindari situasi di mana banyak perintis mendapatkan penguncian jangka panjang masa depan mereka yang dirilis pada saat yang sama. Mengingat bahwa mereka akan bermigrasi ke blockchain mainnet pada saat yang sama. Secara khusus, perintis dengan penguncian 1 tahun bisa mendapatkan diskon hingga 1 bulan pada periode penguncian mereka, yang berarti penguncian mereka dapat kadaluarsa sehingga 1 bulan lebih awal secara acak. Namun, semua perintis masih akan mendapatkan keuntungan dari hadiah penambangan yang berlaku untuk periode penguncian 1 tahun hingga periode penguncian mereka yang sebenarnya. Misalnya, jika pioner mengunci 100 Pi selama 1 tahun, penguncian sebenarnya di blockchain mungkin dalam 11 bulan dan 15 hari berdasarkan pengacakan ini. Bukan tepat 12 bulan, perintis dengan penguncian 3 tahun juga bisa mendapatkan diskon hingga 3 bulan sampai tetap mendapat
manfaat dari hadiah penambangan yang berlaku untuk periode penguncian 3 tahun. Jumlah diskon akan diterapkan secara acak di seluruh Pioneer. Misalnya, beberapa Pioneer akan mengakhiri masa kurungan 1 tahun mereka sebulan lebih awal, beberapa 20 hari lebih awal, beberapa 5 hari lebih awal, beberapa tepat pada tanda 1 tahun, dan seterusnya. Bahkan jika penguncian berakhir sebulan lebih awal, Pioneer akan dapat memperoleh hadiah penambangan penguncian dengan tarif yang berlaku untuk periode penguncian 1 tahun melalui periode penguncian sebenarnya selama 11 bulan. Setelah transfer mainnet awal Anda, setelah penguncian untuk transfer Anda berikutnya, durasi dan presentasi akan tetap sama seperti saat ini dan akan diterapkan ke migrasi Anda selanjutnya secara otomatis, kecuali Anda mengubah setelan ini. Anda dapat menyesuaikan pengaturan kapan saja di antara 2 transfer ke mainnet atau perubahan yang disimpan akan diterapkan ke transfer berikutnya ke mainnet. Dan itu tidak akan mempengaruhi penguncian sebelumnya yang sudah ditransfer. Silakan merujuk ke buku putih Desember untuk detail tentang perhitungan hadiah penguncian. Pengingat tentang migrasi mainnet saat Anda menjalani aktivitas yang mengasyikkan ini, harap ingat 2 poin penting. Ingat ya, 2 poin penting saat menyelesaikan daftar periksa adalah penting bahwa perintis menggunakan kunci pribadi dompet mereka yang benar atau frasa sandi, itu teman-teman ya, yang mereka simpan dengan aman dan tidak dibagikan kepada orang lain. Dompet tidak bersifat hak asuh, artinya jaringan tidak dapat memulihkan pai Anda jika Anda kehilangan frasa sandi. Ini bahaya teman-teman ya. Atau seseorang yang memiliki akses ke frasa sandi pribadi Anda mencuri pai dari dompet Anda. Setelah periode tertunda 14 hari berakhir dan Anda telah membebaskan pai di dompet mainnet Anda, semua transaksi yang Anda lakukan di blockchain mainnet akan terlihat dan tidak dapat diubah. Aksesibilitas pai KYC seperti yang diumumkan sebelumnya. Proses KYC jaringan membuat kemajuan yang baik, memungkinkan lebih dari setengah dari semua perintis untuk mengirimkan aplikasi KYC meskipun jaringan masih membutuhkan waktu untuk mengirimkan, memproses, dan menyelesaikan aplikasi KYC ini. Fakta ini memungkinkan jaringan untuk mulai bermigrasi KYC Pioneer ke mainnet karena migrasi seluruh jaringan ke mainnet juga membutuhkan waktu. Perintis yang bermigrasi kemudian dapat mulai membantu melakukan bootstrap dan membangun ekosistem di periode tertutup mainnet, sementara proses KYC terus ditingkatkan untuk memungkinkan lebih banyak perintis melalui KYC dan memproses aplikasi yang belum diproses yang telah diajukan. Kami memahami bahwa banyak perintis yang tidak sabar menunggu giliran atau aplikasi mereka diproses. Di bawah ini adalah langkah-langkah berkelanjutan yang akan membantu lebih banyak perintis lulus KYC segera. Peningkatan corong teknis untuk menangani aplikasi dan validasi lebih banyak Pioneer dalam skala besar, kekuatan validasi manusia untuk terus tumbuh dan membootstrap lebih banyak negara dan wilayah, mengurangi kemungkinan negatif palsu dari corong yang sedang berjalan untuk meloloskan lebih banyak aplikasi KYC. Dan memproses ulang beberapa aplikasi yang dikirimkan yang seharusnya lulus tetapi sebelumnya ditandai sebagai negatif solusi untuk aplikasi KYC yang mungkin kehilangan data penting dari aplikasi sebelumnya, termasuk beberapa pelamar KYC YOTI dan beberapa pelamar Pi KYC percontohan. Untuk pelamar KYC YOTI sebelumnya, tim Pi Core telah menerapkan aliran KYC Pi jalur cepat khusus bagi mereka untuk mengisi data yang hilang. Untuk beberapa pelamar KYC YOTI yang mengalami masalah dengan aliran ini, fitur tambahan sedang dirancang untuk mengatasi kasus sudut ini untuk pelamar percontohan KYC sebelumnya. Tim inti Pi saat ini sedang membangun mekanisme pemrosesan ulang untuk mencocokkan aplikasi percontohan dengan persyaratan KYC saat ini. Dan fitur pengiriman ulang yang dijelaskan di bawah ini pada dasarnya cocok dengan peluang yang diperoleh pelamar KYC saat ini saat mengirimkan aplikasi mereka. Misalnya, jika unggahan foto atau video gagal, pelamar saat ini akan mendapatkan banyak kesempatan untuk mengirim ulang. Yang tidak mungkin dilakukan dalam versi percontohan aplikasi KYC, fitur pengiriman ulang baru sedang dikembangkan dan akan segera dirilis untuk memungkinkan pelamar YOTI KYC dan KYC pilot sebelumnya untuk mengirim ulang aplikasi baru dan melepaskan diri. Jika mereka memilih demikian dan tidak ingin menunggu solusi custom yang disebutkan di atas, karena solusi
KYC Pi yang ditingkatkan saat ini berpotensi dapat memproses aplikasi baru dalam waktu singkat. Sebuah proses untuk mendukung perintis dengan banding nama yang kompleks, yang menciptakan komplikasi dalam memproses KYC mereka dan mungkin memerlukan bantuan validator manusia tambahan untuk menyelesaikannya. Harap dicatat bahwa untuk negara atau wilayah tertentu karena cara unik perintis dalam mengakses jaringan Pi. Nah, itu teman-teman. Selanjutnya, ini kelanjutannya teman-teman. Secara keseluruhan ya teman-teman, untuk perintis yang masih menunggu kesempatan untuk mengajukan KYC, harap bersabar karena jaringan terus meningkatkan solusi KYC dan menyelesaikan kasus sudut yang berlaku untuk Anda. Pentingnya periode jaringan tertutup mainnet sebagaimana dinyatakan dalam white paper Desember. Periode jaringan tertutup saat ini dirancang khusus untuk memungkinkan waktu ekosistem Pi untuk bertransisi ke blockchain mainnet. Sementara jutaan perintis lulus KYC dan aplikasi serta utilitas baru dibangun oleh pengembang komunitas. Konsisten dengan visi jaringan Pi untuk mengaktifkan ekosistem berbasis utilitas. Periode terlampir juga memungkinkan aplikasi untuk diterapkan di mainnet dan membuat utilitas untuk pioner. Aplikasi Pi akan dapat beralih dari testnet ke mainnet ke mode produksi untuk transaksi Pi yang sebenarnya. Aplikasi yang dirilis selama periode ini akan mencakup aplikasi yang dibuat oleh pengembang komunitas dan tim inti. Selain itu, program keterlibatan pengembang yang baru dan lebih baik seperti hackathon berkelanjutan dan program pengembang lainnya akan dirilis untuk memobilisasi dan mendorong lebih banyak pengembang komunitas. Perintis yang melakukan KYC dan bermigrasi akan dapat menggunakan Pi mereka di aplikasi Pi, meningkatkan pembuatan utilitas, dan membootstrap ekosistem Pi sebelum jaringan terbuka. Beberapa aplikasi Pi semacam itu akan segera tersedia untuk perintis setelah periode tertunda pasca migrasi. Sementara lebih banyak aplikasi Pi dari komunitas akan diaktifkan secara bertahap. Jalan bertahap dan disengaja ke jaringan terbuka ini cukup akan membantu aplikasi serta jaringan Pi untuk mengungkap dan menyelesaikan gangguan apapun di pasar dan teknologi. Sementara transaksi antara aplikasi Pi dan pioner dan transaksi peer-to-peer diperbolehkan dalam jaringan Pi. Periode jaringan tertutup akan memiliki batasan tertentu seperti yang tercantum dalam subbagian pembatasan dalam jaringan tertutup dari bab peta jalan dari buku putih Desember hingga periode jaringan terbuka dimulai. Ya, saya sedikit ngos-ngosan teman-teman, mohon maaf karena saking banyaknya updatean dari core team ini. Jadi itulah teman-teman ya yang disampaikan oleh core team terkait dengan perkembangan Pi Network selama ini. Ya, intinya kita ini yang belum KYC intinya harus sabar, yang sudah KYC belum lulus juga harus sabar. Cuman ada poin penting di sini teman-teman dari updatean core team bahwa untuk barter ya, khusus barter tukar barang untuk saat ini tuh sudah bisa ya peer to peer sesama komunitas tentunya. Dan jika kita ingin barter ke barang, kita cari vendor yang memang di situ siap menerima koin Pi. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, teman-teman, ya ini saya sangat gembira juga membaca informasi seperti ini. Ya, saya juga bergembira memberikan informasi kepada Anda. Apakah Anda gembira juga gitu kan? Terus terang saya ngos-ngosan ya saking banyaknya membaca ini. Mohon maaf jika tidak bisa dipahami secara detail ya, teman-teman. Mungkin itu saja ya, teman-teman, informasi yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.